Bukan Gusnya yang nge-lag, itu sinyalnya Gusnya yang nge-lag. Iya, sudah aman tuh kayaknya. Jadi gini Mas Imam, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, yang baca kitab itu kalau di dunia TikToknya ya, habaibnya itu malah muhibinnya yang bisa baca itu loh. Jadi bukan dari golongan balawinya di TikTok ini loh, di TikTok ini. Sampai-sampai mereka mengagung-agungkan ini biar nanti si Majid aja, Ustadz Majid aja yang maju, biar kayak Fatah aja. Lah kata gue, lu ngapain, lu tepuk tangan, orang dijadiin bemper gitu. Kalau bahasa kita orang Betawi, lu pinter banget orang lu jadiin bemper gitu maksud saya. Makanya katanya Roma Irama itu jangan mau, ya kan? Mukibin itu pribumi Indonesia, kita juga pribumi, jangan mau dibentur-benturkan, kan begitu katanya Bang Haji Roma Irama itu. Kalau saya tidak mau Gus, klan yang bawa ke Belanda ke Indonesia ini kok, ya tetap saya tidak mau, tidak yakin. Saya sudah sejak dulu tidak yakin, tapi saya ya jadi mukibinnya ya lama itu karena kiai kita dulu nih di apa tuh dikibulin orang-orang itu. Nah, sekarang sudah ada Kiai Imat ini ya, kita mulai banyak tetangga-tetangga kawan-kawan sudah banyak yang sadar bahwa kayak rotet hadati di sini sudah sudah lama berjalan. Sekarang sudah tahu saya tutup, tak boleh saya. Ya mendingan kalau mau ngamalkan rotib itu yang pasti jelas ya, rotib Syekhona Khalil aja. Itu udah pasti jelas. Karena apa? Karena semua santri-santrinya Mbah Khalil Bangkalan, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, ya, itu juga mengamalkan itu. Rotib Syekhona Khalil itu. Dulu itu sebelum kita mulai kajian ya, kita memang biasa membaca Ratib Syekhona Khalil terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mulai kajian. Gus, jawabannya Maduruki gini Gus, bukan ulama nasab saja diikutin, sesat menyesatkan. Gini ya Mas Imam ya, orang kayak Madurukia itu, dia itu katakan bukan orang cerdas, karena dia tidak bisa memahami apa yang ada di dalam keterangan-keterangan para ulama. Justru orang-orang seperti itu, seandainya dia nggak hidup di lingkungan ulama-ulama NU di Malang, jadi Wahabi itu orang. Oh gitu ya. Iya. Karena apa? Karena begini loh. Untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah, ini tuh harus cerdas, Pak. Betul, betul. Tapi di sini ini kebanyakan Gus, yang orang ahli sunnah wal jamaah tuh kebanyakan dikibuli ini Pak Alawi ini, korofat-korofatnya kan sudah masuk tuh, sudah, karena sudah doktrin lama ya. Kayak apa tuh perjanjian Siduduror itu kan sekarang sini aku nggak boleh itu. Kan itu kan apa tuh dulu apa di sini tuh semua tiap malam Siduduror, sekarang nggak boleh saya. Baca tappingan di bawah Gus, dengan Huri itu. Udah baca Gus belum? Karena itu loh katanya apa itu rotib ijazah dari kiai. Saya rotib itu ijazah dari toko kitab, itu asal beli dibaca itu. Ini kalau nggak salah Daman Huri orang Madura nih kalau nggak salah. Orang Karangpenang kalau nggak salah. Dulu di pondok kawan saya ini setiap apa tuh dia
apa itu situ Dororan dulu. Sekarang tidak boleh saya. Di pesantren kawan saya yang di Jawa sana. Karena dia tidak tahu kalau di doktrin Pak Alawi, orang-orang itu kan belum ada tesis-tesis kayak ini kan. Kalau kita sebagai ulama kan nggih, kita ngikut lah, tahu-tahu kita ini ditikam dari belakang. Tapi ada perlu diketahui ya, adanya Simtud Duror ini digaung-gaungkan. Akhirnya yang kita pelajari dari pondok dulu itu Al Berjanji, terus apa itu apa namanya itu loh, bed burda itu makin hilang. Asal santri ini gubyuk rame itu apa sholawatan itu para kabib. Tapi saya mulai pertama adanya muncul para kabib itu ya pengajian, saya sudah bisa menilai, malah tidak dapat ilmu saya. Mending mendengarkan ceramah kiai-kiai kampung musola, kiai masjid itu malah berilmu. Betul. Tapi kalau sudah tahu sekarang masyarakat sini sudah masyarakat banyak yang tahu kalau situ Dororan ini nanti itu sudah dicap masyarakat, wih itu orang Pak Alawi gitu sekarang. Siapa ini? Oh, Maulid Barzanji. Barzanji itu yang ngarang itu adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kalau Diba itu Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Itu Sayyid semua itu. Sayyid dari jalur Bani Hasan itu. Nasabnya terdata dan terverifikasi di nakoba itu. Kok bisa ditukar sama Simtud Duror nasab palsu? Jadi begini, kalau bahasanya Kiai Syahid Akil itu yang tadi ada itu, nasab itu penting saudara. Nasab itu penting. Rasulullah nasabnya bagus ke atas itu, diakui. Nah, terus Ya intinya saya mengulang-ulang, diakui. Oh iya yo, Kanjeng Nabi diakui yo. Semua orang menghina itu nggak bisa. Wong diakui kok. nah iya, bahkan orang Yahudi pun mengakui. Orang kafir Quraisy saja mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Gitu. Walaupun dimusuhi, tapi musuhnya mengakui kalau mereka itu Bani Ismail, gitu. Ya kan? Kan nggak ada satupun orang Nasrani, orang Yahudi maupun orang kafir Quraisy yang meragukan intisabun nasabnya Kanjeng Nabi ke Nabi Ismail, kan nggak ada. Nggak ada. Ya karena memang nasabnya diakui, nggak bisa dibantah. Gitu. Yang tidak diakui oleh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik itu kan risalahnya, ajarannya, bukan nasabnya. Itu lah, kalau ini udah nasabnya nggak diakui, ajarannya juga dimusuhi, semuanya. Aduh, kacau. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang Dila, Gus, Bang kalau Satria di diem. rumah, kalau Bang di rumahnya Satria diem. Wahab, Bang Dila kalau di rumahnya Wahab itu belum berani, Gus, belum pede buka-buka data, Gus. Iya. Mungkin yang 5 kitab belum hatam mungkin. Kitab Nggak barunya asik, Bang. kan nggak gini. asik. Nggak asik kalau Makanya buka kan gini. kitab di situ nggak ada lawannya. Kalau ada Majid saya baru mau. Makanya kan gini teman-teman, saya kan meminta kepada panjenengan, ayo kita bersama-sama di sini, kita bedah kitabnya bareng-bareng gitu loh. Sebagai apa? Ya ini sebagai bentuk
mempersenjatai kita di dalam memperjuangkan kebenaran. Gitu. Kan senjata kita di dalam menegakkan kebenaran itu kan memahami disiplin keilmuannya. Dari mana? Dari mempelajari dan mendalami kitab-kitabnya, kan begitu. Itu teman-teman. Iya. Jadi ya gimana ya? Aduh ya Allah. Tapi gini Gus, ini polemiknya sudah lama, kok tidak ada tanggapan dari ulama-ulama kita yang apa tuh, yang tahu, tapi kok cuma diam itu loh. Di dalam masyarakat ini kan sudah tahu kalau Pak Alawi ini memang bukan zuriyah Rasul, tapi ulama kita kok maksudnya tidak memberi edukasi kita gitu. aja, Bang Imam, cukup kita aja. Ulama itu ibaratnya mutiara, ngapain mutiaranya langsung terjun sama kroco-kroco Mbak Alawi? Ya usah, cukup kita aja ya Gus. Lawan kita aja sudah. Mas Imam ingat nggak? Ulama-ulama kita. Imam para sama ulama-ulama imam kita kok disandingkan di atas itu ada apa? ulama kita itu kan ibaratnya jenderal-jenderal perang gitu loh, ya kan? Nah, kita ini kavalerinya gitu loh. Lah wong ngelawan kita strikernya aja nggak mampu, pion-pionnya kita kalau di main catur tuh kita pion ini, ngelawan pionnya itu loh. Belum bisa menembus pion, bagaimana mau ke raja? Gitu loh. Pionnya ini loh belum bisa ditembus gitu loh. Kalau kita ya bukan pionnya, rajanya pun sudah takluk di sana itu, ngumpet-ngumpet gitu loh. Sampai menjelaskan hukum makro aja keliru itu rajanya itu. Lagian kan gini Gus, kalau dari awal kemarin ulama-ulama kita yang host turun, lah terus kapan kesempatan saya dong berjuangnya, kan gitu. Jadi satu nggak seru dong, saya jadi nggak alim nasab dong. Saya jadi nggak alim ilmu nasab dong. Saya juga nggak paham tentang ilmu Ya, nasab. maksudnya kalau apa raja-raja kita yang terjun kan selesai gitu loh, Gus, tidak jadi polemik sampai 5 tahun nih. Ini kan Justru hampir 5 ini, tahun polemik ini. justru ini Bang Imam, ini ladang kita. Selama ini kan kita seolah-olah abai. Kita seolah-olah tidak ada rasa cemburu ketika nasab mulia Kanjeng Nabi itu diobrak-abrik sama Babilawi itu. Kita tidak pernah ada rasa cemburu. Nah, berkah Kiai Imad buka pintu, kita sekarang udah mulai tumbuh rasa cinta kembali kepada Kanjeng Nabi, kepada zuriat Kanjeng Nabi yang asli. Nah, ini kesempatan kita sebetulnya. Saya justru bersyukur, mudah-mudahan ulama-ulama khos kita nggak usah pernah turun-turun tangan. Cukup kita aja. Sampai hari akhir nanti, ini ladang amal kita, kan gitu. Iya. Ya saya juga bisa apa itu nengok live-nya Bang Andi terus pokoknya. Ini tugasnya Bang Dila nih. Di room ini ada yang bilang Babilawi. Di Bang Dila ditugaskan untuk ini, untuk mengingatkan jangan sampai ada yang bilang Babilawi. Oh iya, Tugasnya Bang sorry. Dila ini. Walafu. Imam itu sangat tahu keretak hati saya. Imam itu ada koneksi apa Anda dengan saya itu? Nggak, Saya sudah mengatakan, teriak dalam hati saya, coach tolong hentikan, jangan ucapkan Babilawi. Kita ini orang-orang yang objektif, realistis, kita bicara data. Babilawi kan itu sampean nggak dikasih tepat. tugas oleh roomnya Wahab itu kalau ada yang bilang Babilawi itu kan sampean yang ditugaskan untuk menghentikan. Ngawur kau nih Mam, ngawur. Tapi memang benar gini Bang Dilah, saya mohon maaf tadi itu ya, itu kelepasan. Saya seumur-umur nggak pernah Bang Dilah mengatakan Balawi itu anjing, Balawi itu babi, Balawi itu jahanam, nggak pernah. Jangan kau ulang lagi kau. Ya, kadang kita saking jengkelnya dia ngengkel terus kan kita ini bilang babi tarim itu, anjing tarim kan itu.
karena Ya, saking tapi- jengkelnya kita Ya, ada tapi jangan datanya dia jangan menafsirkan. kebablasan, jangan kebablasan. Nanti nggak ada bedanya nanti. Betul, saya juga ngejaga. Makanya kemarin itu ya di lab, saya itu untuk nyebutin Balawi itu Dajjal, kayak kata Kiai Imad itu, saya juga nggak berani. Udahlah biarin, udah jelas-jelas Dajjal inilah, ngapain kita ikut-ikutan ngatain Dajjal kan gitu. Udah Saya biarin. aja dituduh jadi sales komalnya Gus Hasan. Dibayar berapa kamu Dila sama Gus Hasan buat jadi sales komal? Tuh, saya ngajakin mereka kalau mau ayo debat ilmiah di roomnya Gus Hasan. Kita ngomong by Dan muridnya data, ini. hujah bil hujah. Saya dibilang kamu jadi sales ini. Kemarin ada sales Mubahala Ahmadi. Gua kenal juga kagak sama Ahmadi. Sekarang kamu jadi sales komal ya. Bodoh amat apa lu kata dah. Gua kata. Tapi Bang Dila, kita ini karena sakit hati ulama-ulama kita ini loh, ini direndahkan ini loh yang jengkel itu saya. Makanya prinsipnya gini, masuk aja ke room mereka, tentang pelan-pelan, ikutin gayanya dulu tentang, tapi dengan cara yang elegan. Tapi Kayak saya selalu tadi, bilang. selalu tadi Bang Dilah ngaku Muhibin. Nah, Tapi saya iya kan ketawa. Di sampai saya hatinya itu, ngomong, ini saya Muhibin ngomong. Kanjeng Nabi, tapi nggak dilanjutin. Saya ngomong sama Gus Hasan loh, saya ngomong sama Gus Hasan, saya masih 50-50. Kalian dituduh tuh, ya udah 100%, ya udah sekarang 60 saya, itu. Nggak harusnya tadi itu kan nyebutin saya ini Muhibin loh, tapi Muhibinnya Kanjeng Nabi gitu, bukan Muhibin Imam Balawi Syafi'i gitu. itu Imam Syafi'i tatkala dituduh oleh orang-orang itu yang memusuhi, lau ana hubba ahlu baiti syi'i fa ana syi'i. Seandainya mencintai ahlul bait itu syi'i, aku adalah syi'i. Ahlul bait kan banyak, Muhammad bin Alwi al-Maliki Sayyid. Ana mencintai beliau. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Zuriyah, ana mencintai beliau, muhibbin berarti ana. Kan gitu. Benar nggak? Beda lagi ceritanya Bang Yasir yang menyebutkan Syed Zulfikar itu, wah di framingnya bukan main. Ditanya Bang Yasir, ditanya siapa Syed yang ada di Indonesia, terus Bang Yasir itu bilangnya kayak Syed Zulfikar. Tuh di framing sama orang bin di TikToknya, di roomnya Wahab kalau nggak salah tuh, malam-malam sampai subuh. Iya itu kan asalnya tak kasih contoh Sayyid Maliki kan, dia tidak terima. Yang di Indonesia sebutkan, dia tak sebutkan Sayyid Zulfikar itu. Tapi gini, kelompok itu ngasih label Gus Hasan gini, min akabiril ulama ilmu kimat. Ulama besarnya Mukimat itu Gus Hasan. Berarti mereka mengakui dong. Iya, mengakui. Daripada bayangin loh. Ya, sekarang gini loh Kiai Yasir ya. Nabi itu walaupun dimusuhi oleh orang kafir musyrik maupun ahli kitab, tapi diakui Nabi Muhammad itu sebagai Bani Ismail dan sebagai bangsawan Quraisy gitu. Ya kan? Nah, terus saya ini walaupun dimusuhi sama mereka, tapi mereka secara tidak langsung dari lisannya mengatakan min akabiri ulama mukimat, berarti mereka mengakui. Iya. Berbanding terbalik dengan Balawi, ya kan? Udah nasabnya nggak diakui, ajarannya diragukan, dikritik-kritik, itu nggak ada yang diakui. Aduh, ya Allah. Yang saya heran itu mereka kan selama ini lebih dari seabad ya menghina, mencaci maki kiai-kiai pribumi, ulama-ulama pribumi, mengatakan satu Habib yang jahil ahli maksiat lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Kita kan ibaratnya karena memang masih husnudzon, tidak berontak waktu itu. Lebih dari seabad loh mereka menista, menghina kiai-kiai pribumi, sampai Mbah Hashim juga dikatakan expired, Gus Dur buta mata buta hati. Kita tidak ada yang melawan. Tapi sekarang kita baru 1 tahun gitu ya, ada kelompok-kelompok dari protesis ini yang mencaci maki mereka pagi, siang, sore, malam. Mereka udah nggak kuat, Gus. Bang Dila, itu kalau ndak salah ya, mohon maaf nanti dikoreksi.
itu kitab yang mengatakan satu Habib yang bodoh yang jahil itu lebih utama dari 70 kiai yang alim yang alama. Itu kitabnya baru ditemukan oleh pihak-pihak kita. Selama ini disembunyikan oleh kabib-kabib sampai ada kalimat begini, kok bisa kitab ini terbongkar? Kalau tidak salah seperti itu. Awal-awal polemik ada kabar seperti itu. Kok bisa kitab ini terbongkar itu? Maksudnya kok terbongkar ke umum? Itu kan pegangannya untuk para baloi saja, tidak boleh keluar kitab itu. Makanya Diduruskan kalau saya salah. makanya wiridnya ja'al haq wa zahaqal batil iku wae sing akeh. Ya kayak saya ini sebetulnya carut nih, saya itu menjaga sebetulnya tuh kawan-kawan, tapi gara-gara kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dijelek-jeleknya ini baru mau keluar. Sebetulnya saya tidak mau, aku sebetulnya ngomong-ngomong yang carut mencaci orang ini, karena ulama kiai-kiai saya ini dicaci, inilah yang saya kedatin. Kita belajar alif bata dulu tuh dari kiai-kiai desa itu. Nah, tanpa pamrih. Nah, sekarang malah dicaci, dihina. Inilah yang saya mulai keluar. Sebetulnya saya menjaga itu. Iya, saya juga udah berapa bulan kemarin semenjak di Komal Gus Hasan, saya itu menjaga lisan ini untuk nggak mencaci. Tapi begitu ngelihat PT seorang Habib mengatakan bahwa Nabiullah Khidir Habibur Rahman itu minta barokah dari bekas tapak sendalnya pakai mukodam. Mulai lagi saya, memang dajjal bener ini Balawi, saya bilang gitu kan. Tapi ya bercandaan aja. Bang Dila, dia bilang Dajjal Balawi. Bang Dila tugas sampean untuk mengingatkan. Saya herannya gini Gus, ini kan sudah 5 tahun ya mungkin ya, itu kan apa itu Al-Faqih Muqaddam kan dicaci terus, kok tidak ada yang kualat gitu loh, tidak ada yang kelompok dia itu tidak ada yang apa itu namanya menyerang kita atau namanya demo kayak itu kan. Coba kalau kita ini menghina Doro Syekh Abdul Qadir, langsung umat Islam sedunia kan, itu baru namanya wali. Gini loh ya Yasir, mereka juga tahu kalau pakai mukodam itu tokoh fiktif Superman. Apa bedanya sama Superman, kura-kura ninja, Spiderman? Mereka tahu sebetulnya. Mereka itu sudah tahu kalau nasabnya bukan cucu Nabi. Andi Lau, ada sahabat karibmu di bawah tuh. Siapa? Mahdali itu. Oh, Madali, si tukang framing. Itu. Ya, Itu baca Madali mah tukang baca tipu. tuh. Susah Kalau amat naik, hidup kalau mau kalian naik katanya. dia turunin saya. Ya sudah, sampean turun aja kalau mau turun Mas Imam. Enggak, maksudnya kalau dia mau naik, tidak apa-apa turunin saya. Kalau enggak mau naik, enggak ada apa-apa Gus. Saya lah ceket hidung itu Bro Gus kan, makanya. Iya sudah. 1 jam saya Ya nggak sudah, ada. sampean turun tidur gitu. Lah ceket Kebiasaan hidung, gitu loh. Gus. Ya Ibu Imam ini ruset turun. Biarin, Madali itu Gila. memang tukang tipu. Bang Adilo, gini, kalau kita ini di framing mukimat, tidak apa-apa. Saya gini kan kemarin di Rom, saya kemarin kan sudah muhibin dulu-dulu kan. Saya sekarang naik level karena muhibin ini kan nama sebuah pecinta Habib kan. Saya sekarang naik level muhibin Kanjeng Nabi Nabi Muhammad. Itu bener itu. Bener itu. Harus gitu. Mas Imam itu, Yang masih Mas Imam muhibin itu di teman-teman. bawah. Mas Imam itu masih belum punya pengalaman kayaknya. Orang-orang kayak gitu kok ditawari naik. Mas Imam yang mana Gus? Kiamat gak bakal mau naik. Mas Imam yang mana? Soalnya imam disandingkan Ya, dua di ya, atasnya Gus. Ya kamu itu. Kalau dia mau naik. Kalau dia recokan terus tak blokir nanti. Nggak. Muhibin Habib itu nggak ada yang berani naik sini. Di sini ada Kos Dila, ada Yasir, ada Ratu Bagus. Wah, ini suhu semua.
striker Tapi mohon semua maaf, di sini. tadi saya masukkan beberapa akun tadi. Itu fake semua itu. Ya memang harus begitu Bang Saroni. Kalau yang fake itu di anu aja, di blokir aja, karena nggak penting gitu. Oh, sangat terhormat Pak daripada kamu Pak. Kamu itu tidak terhormat sama sekali. Kalau Anda terhormat, Anda itu naik, ya kan, membawa narasi yang ilmiah, gitu loh. Bukan sok bijak, mengatakan orang kasihan banget hidupmu. Lah kenapa kamu kasihan sama hidup kita? Wong hidup kamu aja belum tentu baik dari kita, gitu. Kita ini loh, kamu tahu enggak? Kita ini bisa live tiap hari, ya kan? Nggak sibuk kayak kamu ngurusin dunia. Kenapa? Karena dunia ada di bawah telapak kaki kita. Nggak kayak kamu, dunia ada di kepala kamu, gitu loh. Gitu. Salam nih omongan wali nih. Wali Ini aja loh. keluar ini. Salam ini. Gini loh Wan Helmi, itu kan Wan Helmi Maula Madali itu. Wan Helmi, kok kepanasan sih kita ngebongkar kepalsuan nasabmu itu? Ngotot amat pengen jadi cucu Nabi di aku. Nggak makan apa kalau nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, Wan Helmi? Berarti kalau nengok dalil ini Begini berarti teman-teman ya. dia tidak Logikanya mulia. kan begini Kiai. Logikanya kan begini Kiai ya. Ketika orang itu bisa live tiap hari tepat waktu jam 9 sampai jam 12, kadang jam 2 jam 1 ya kan. Nah, itu berarti urusan internal dia sudah selesai dong. Gitu loh. Kan nggak mungkin orang bisa live berjam-jam ketawa ketiwi ya kan. Ya kan, pakai handset yang mahal kayak gini gitu loh. Ya. Gitu loh. Berapa Gus harganya Gus? 600. Udah jadi beli Gus, kirain 150. Ya Imam. Sekarang pertanyaan saya begini teman-teman, itu katanya bukannya cari dunia di live. Pertanyaan saya, ya, mohon maaf nih, ini 2 cangkir kopi 60.000 tiap hari. Terus teman-teman ini nge-gift berapa? Nah, nge-gift berapa? Kira-kira kamu Mahdali nge-gift berapa di sini kamu Mahdali? Nah, nge-gift berapa kamu di sini? Wifi saya itu 1 bulan itu 375. Tuh, rokok saya itu sehari semalam itu di Samsung 4 bungkus. Ini aja sudah habis nih, 1 bungkus nih, ya. Baru buka ini, tinggal separuh. Sebentar lagi buka yang ketiga Mahdali, gitu loh. Jadi dunia itu ada di bawah telapak kaki, gitu loh. Bukan di sini, bukan. Tuh. Seperti Turabul Akdam ya Gus ya. Nah iya, karena apa? Yang ada di sini itu apa? Yang ada di sini itu firman Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu yang ada di sini. Gitu loh. Tapi dia sudah merasa gini kok kemarin itu. Kok semakin nganu ya pengikutnya yang di pengajian itu loh Gus. Semakin kurang gitu loh. Pengajiannya semakin jarang gitu. Ada yang jawab gini, mungkin faktor ekonomi gitu. Mau saya gini Gaya. Kalau memang orang itu di otaknya tidak ada duniawi, dia nggak akan ngomong kayak Mahdali. Karena di otaknya itu penuh dengan urusan duniawi, makanya dia selalu mengait-ngaitkan kehidupan orang dengan kepentingan dunia. Itu sesuai dengan kaedahnya, gitu loh. Man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Makanya di mana-mana dia selalu menuduh kita ini cari makan dari TikTok, gitu loh. Karena apa? Di otaknya seperti itu. Gitu. Aduh, maaf Gus ketiduran. Izin Iya, turun Bang ya. Ngantuk. Siap, silakan Bang Aktivis. Masa yes itu Bang Dila pamer Gus. Bang Dila sedang pamer Gus. lo Iya. ngasih tahu ini Mas Yes itu kiri.
Iya, 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 iya. Pak Dali, kalau bulu-bulunya masih lembek jangan tentang-tenteng ya. Sehat. Udah lama ini nggak ketemu. Alhamdulillah. Lanjut. Masih nanya lagi dia tujuannya apa katanya. Tujuannya adalah menghancurkan keangkuhan dan kesombonganmu, Mahdali. Itu tujuannya. Setuju saya. Berarti gini ya, kan ada dalil syaraful insan bil ilmi wal adab labin nasab kan. Ini kalau labin nasab ini dilanggar, otomatis dia kan tidak syaraf lagi, tidak akan mulia, akhirnya terhina seperti ini karena mengunggulkan nasabnya, tidak ilmu dan akhlaknya. Betul. Betul, Kiai. Apa ini Bang Dilah ini? Sapi. Peternak sapi kayaknya Bang Dilah ini. Luar biasa ini. Bukan kawan saya itu yang saya bilang. Jangan lupa. Kawanmu masih muhibin apa sudah mukimat? Bang Dila, kawanmu itu masih mukibin apa sudah muhimat? Sekarang naik 70 lah. Berarti seangkatan sama sampean ya? Iya, kemarin kan saya 50-50. Nah, kemarin malam naik 60. Saya jadi 70% saya. Pantesan belum berani buka-buka kitab di komelnya Wahab. Ayo teman-teman, kita mau bahas apa teman-teman? Gus, gimana kalau bulan Maulud nanti Gus Hasan kaji kitab Al-Barjanji atau Burda yang gitu-gitu. Jangan simtud duror, Gus. Siap. Biar siap. untuk nostalgia kita-kita yang dulu ngaji di pesantren. Nah, Tapi sekarang saya- disepakati dulu Kiai. Yang baca syairnya siapa? Kemudian yang baca rawinya siapa? Nanti yang menerjemahkan dan memberikan penjelasan saya enggak apa-apa. Karena Siap. kalau disuruh nyanyi saya enggak bisa, Kiai. Suaranya jelek saya. Iya, karena Harusnya. ini Kiai, saya ini cuman orangnya doang ganteng, Kiai, suaranya enggak, gitu loh. Tapi saya mau malam ini membahas Al-Barjanji Situ Duror, Gus. Apa yang mau dibahas? Situ Durornya itu. Ya ngapain dibahas? Ya biar tahu yang enggak tahu biar tahu. Bahwa Situ Duror itu Sudah banyak tahu sebetulnya itu. Sudah banyak tahu, Bang. Ini sudah 4 tahun, Bang. Sudah 4 tahun, sudah banyak tahu teman-teman itu. Itu rujukannya tetap ke Al-Barjanji sama At-Tibai. Iya, semua itu ke sana Mas Imam. Cuma kan mereka ini mengimprovisasi gitu loh. Di Barjanji itu
sama Diba itu keren teman-teman. Penjelasannya itu keren. Makanya kan Kiai Mbah Maimun Zubair itu kan mengatakan kalau kamu meninggalkan Diba dan berjanji, pintu. Ya. Pintu itu apa? Tolol gitu loh. Sekarang ikut-ikutan ror-ror. Iya. Iya itu Sayyid asli itu, Sayyid Ja'far Al-Barzanji itu Sayyid asli itu. Kok bisa karyanya Sayyid asli ditinggalkan sama cucu palsu? Saya di pondok Dibaan, Ad-Dibai. Iya. Tapi saya hafal sih, hampir setengah hafal Simtud Duror dulu. Kan Muhyiddin ini. Berarti sudah Tujuannya nggak ngapal Simtudroran gini, yang dibaca dari awal-awal sudah Dibai, sudah berjanji. Jadi lebih keren sedikit dong. Simtudror kan beda, keteknya Enggak. beda, walaupun esensinya sama. Saya dulu pernah digamparin saya sama bapak saya. Gara-gara Digamparin. Itu ngaji Habib. Ngaji Habib tuh ngaji Jakarta itu malam sampai pagi, sampai jam 1, jam 2 pulang. Subuhnya kagak sholat, gamparin besok. ngajinya ngobrol. Iya, model-model ngono. Apa ya? Dibilang lu sama orang tua padahal gak ada sopan santun, nama Habib yang lu kagak kenal, lu salaman, cium tangan bolak-balik, kalau dapet tangan kagak dapet bajunya lu cium. Masih inget buat orang tua dulu tuh galak banget almarhum baba saya itu. Iya. Makanya dari dulu sampai sekarang rumah saya nggak ada foto Habib. Masyayikh doang, kiai-kiai doang. Iya. Lebih pinter bapak lu ya. Orang tua Daripada saya lu. tegas, orang tua saya tegas. Sudahlah Mas Imam, kamu jangan pakai bahasa Jakarta, nggak pantas Mas Imam. Nggak pantas Lidah kamu lu. itu keluh. Nggak, Pantas lu ini, ngomong lu gua lu. Saya kalau dengar suaranya Bang Dila itu, gua. kalau dengar suaranya Bang Dila itu persis itu. Ini kibin banget, kibin nih. Dari awal ya. Ini suara kibin. Sampai sekarang kibinnya masih belum hilang. Suara gitu sih? Jakartanya di mana, Bang Dila? Emang suara bisa kayak gitu ya? Jakartanya di mana, Bang Dila? Gaya kibin kan suaranya seperti itu. Nih yang nanya siapa nih? Saya. Jakarta Abang di mana, Bang? Abang di mana? Kecil di Kampung Sumur. Saya di Jakarta Selatan, Bang. Mana? Buncit. Deket lah. Oh, berarti ini dong Betawi Pasar Minggu dong ya. Ciganjur, Bang, Ciganjur. Kalau pernah ke rumah Simbah, Ciganjur, ya Gus Dur. Allah. Iya. Ini saya sudah dapat ini. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Gitu kan? Nah itu yang baca siapa Kiesir? Kalau masalah arti terjemahan nanti saya nggak apa-apa. Soalnya Kiai Haji Diningrat lagi nggak aktif ini. Biasanya kalau ada Kiai Haji Diningrat dia suaranya enak tuh. Gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mana ini ya? Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warithil manihis salim alim al-ghaibi wal-shahid wal-zahid يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا
ilaha illallah, kan begitu. Suaranya Nah, itu falas. nanti misalkan Bang Dila yang baca, Ya, suaranya falas. baca rawinya. Nanti siapa yang baca itunya, kan gitu. Di tempat saya sudah saya tidak pakai Gus, $1 Gus. Oh, kalau di kita nggak pernah emang. Di tempat saya itu kemarin ada acara keluarga lumayan rame. Pas baca rawi saya ganti aja Barzanji. Pokoknya kalau nggak Barzanji ya Diba. Betul, betul, betul. Yang kemarin saya jelaskan itu kan di sini ya. Apa ini kan Al-haditsu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa wa hijratuhu bil Madinah laisa bil Yaman ya. Umi Ya, orang bukan lahir di Yaman, tapi mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakusu sya'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syarafin yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli shiddatin wa rakha thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidhunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum wa thuluthun ya'tuna bidhunubihim wa khataya idham fayaqulu Allah ta'ala lil malaikati idhhabu wazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi ka'amthalil jibali ghayra annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fayaqulu al-haqqu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi kalau memang umatnya Nabi Muhammad jangan takut sama neraka, teman-teman. Nggak ada satupun yang masuk neraka umat Nabi Muhammad, nggak ada, nggak ada. Semuanya masuk surga apa? Bi rahmati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Itu. Udah malaikat, masukkan mereka semua umat Muhammad ke dalam surga bi rahmati berdasarkan rahmatku. Jadi yang kita khawatirkan itu apa? Khawatir kita ini tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad yang pasti masuk surga dengan rahmatnya, gitu loh. Kok tidak bersyukur, kok masih mengeluh? Makanya Allah katakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan begitu. Jadi sekarang itu Anda jangan takut neraka. Neraka itu bukan untuk umat Nabi Muhammad. Itu. Cuma kadang-kadang kan orang itu ada yang belum sadar dengan rasa malunya. Makanya para ulama itu menakut-nakuti orang yang belum sadar dengan rasa malunya dengan ancaman neraka, gitu loh. Gitu. Kecuali Alawi batu bahan bakar neraka. Waduh, kamu al tadi. Ini loh teman-teman, ya.
Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. 30% umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa dihisab amal perbuatannya. Enggak ditanya sama Allah, enggak diperhitungkan amal perbuatannya. Wa sulusu ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Dan sepertiganya lagi, 30%-nya lagi, ya, mereka ini datang di hari kiamat itu dengan membawa dosa-dosa besar dan kesalahan-kesalahan, ya kan? Fayughfaru lahum, Allah maafkan dosa dan kesalahannya. Kemudian yang 30% terakhir, yang ketiga, sulusu ya'tuna bidzunubin wa khataya 'idhamin, gitu loh. Dia itu membawa dosa dan kesalahan yang sangat besar. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, idhabu, pergilah kamu wahai malaikat, wazinuhum, dan timbanglah mereka amal perbuatannya, hitung. Fayaqulu, maka malaikat berkata, fayaquluna, maka malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim, kami menemukan mereka ini berlebih-lebihan atas diri mereka sendiri. Wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal, dan kami mendapati amal perbuatan mereka ini kebanyakan dosa-dosa besar laksana gunung-gunung. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu yashhaduna an la ilaha illallah, mereka itu tetap bersyahadat kepada engkau, hatinya meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain engkau, Muhammad adalah utusanmu, wa anna Muhammad Rasulullah. Mendengar itu, fayaqulu, maka Allah berfirman, fayaqulul haqqu, maka Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la ja'altu, aku tidak menjadikan man kepada siapapun, akhlasoli, yang ikhlas murni kepadaku, bisyahadati, dengan persaksian bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kamang kadzababi, seperti orang yang mendustakan aku tidak akan menjadikan orang yang beriman bersaksi kepadaku itu seperti orang yang mendurhakaiku, tidak beriman kepadaku. Maka kata Allah, adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka semua ke surga dengan rahmatku. Jadi 90% umat Nabi Muhammad itu tidak akan masuk neraka. Nah, yang 10% ini siapa? Yang 10% ini mangkadzdzaba billah wa birasulih, orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, artinya orang kafir, baik itu musyrik maupun ahli kitab. Gitu, Di Qur'annya berarti ilaman aba. iya, ilaman aba itu yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Dalam hadis yang lain, ya, terlepas ini sahih maupun dhaif, khilaf ulama mengatakan begini. Apa namanya ya? Kullu ummatin, setiap umat itu, ba'duha fil jannah wa ba'duha finnar, sebagian Allah tempatkan di surga, sebagian Allah tempatkan di neraka. Illa ummati, kecuali umatku. Fa innaha, maka sesungguhnya umatku, kulluha, seluruhnya tanpa kecuali, fil jannah, Allah tempatkan di dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang menolak beriman kepada Allah dan aku. Siapa itu? Jadi kalau Anda yakin diri Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Rasulullah, sudah tenangkan diri Anda. Itu, apalagi mikirin dunia. Dunia itu oleh Allah, ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak Allah jamin rizkinya. Kok masih pusing sama dunia, Mahdali? Ya pusing Gus, dia
Karena apa? Dawirnya sudah kesumpet ini, jadi dia pusing. Ya Allah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kedatangan Kiai Renggunung membawa kabar gembira khususnya untuk saya dan teman-teman yang lain. Amin, amin. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah. Apa kabar antum semuanya? Sehat ya? Boker. Alhamdulillah. Ini panjang ngomong apaan, host? Malam ini? Nggak tahu orang-orang ini ngobrolnya ngalur ngidul, kitab ini, kitab itu. Nah, makanya kalau nggak tahu kitab, tanya aneh. Ya? Berak sekebon katanya. Nih, kiai-kiai orang Indonesia itu pelongok-pelongok semua. Kalau tanpa apa itu namanya, tanpa berkahnya nggak bisa masuk surga nantinya. Oh begitu. Kata siapa itu? Anda masa kata siapa? Anda yang ngomong? Tapi Allah itu berfirman begini, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena barokah. Karena rahmat Allah juga. Allah kan bersanding sama aneh. Nabi Muhammad SAW itu kan nenek moyang aneh, pelongok ente ini. Oh ya kan. Kacau. Ini satwa jalur dalam nih, Gus. Masuk surga itu, ya. Terus ngebakti sama aneh. Aneh nanti turunin rantai emas dari langit ke-7. Susu dong, susu. Gimana antum ini? Dobol, susu dong, susu. Astagfirullahaladzim. Iya ini gimana ini? Kita lagi nggak punya emas ini, tolong dong bagi dong rantai emasnya itu. Makanya antum lain dia aneh kasih emas, jangan khawatir. Rantai emas ke surga nantinya. Ini al-atas ini. Iya. Allah ya Rasulullah. Yang namanya aneh kasih tahu ente, yang bisa ngejamin masuk surga itu ya, memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nenek moyang aneh, ya, betul. Ya. Kalau Indonesia tanpa adanya kita, ya kan, tanpa adanya kaum habaib yang akan datang ke Indonesia, mungkin udah pada nyembah batu tuh orang Indonesia. Iya. Ente masuk surga, terus injit ente gimana? Makanya itu harus apa namanya? Ngebakti sama ini dong, supaya masuk surga. Mau masuk surga nggak ente Mas Imam? Harus berbakti kepada Habibullah Alatos ini. Kalau enggak ente ditutup itu surga ente, dikunci, dipagerin, digembok. Kalau dikasih kunci itu harus lengkap, dibaca lengkap dong. Ya Imam, nggak masuk surga malah masuk peti itu, peti wayang. Kasihan injit aneh. Allah. Kita ini datang ke Indonesia ini bukan mau mencari duit, mencetak para ulama kita ini. Kamu datang cuman paling bawa gula sekilo.
Nah, tuh dengerin. Mana risalah? Iya betul itu Bang Dilah. Kalau cuman gula, bawa gula cuma 1 kilo buat apa gitu. Oh, Bu, cuma sekilo aja kamu. Kita motong kambing. Kambing dari mana? Dari Muhyiddin juga. Semuanya Muhyiddin. Buat Rasul 100 juta, tapi masuk kantong dia kan. Kantongnya kok muat ya? Kok tidak penuh? Apa? Kantongnya kok muat gitu loh. Muter-muter. Ya Allah. Yang lucu itu Madu Ruqyah itu kan membahas tentang kitab risalah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya daripada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Oh dia mengkantor antum itu ya saya lihat. Iya, coba Kiai, antum punya nggak kitabnya Kiai? Kan dia bilang halaman 8 Kiai. Mari kita bedah halaman 8 ini Kiai. Apa benar seperti apa yang dia narasikan? Biar ketahuan bohongnya dan bodohnya itu. Saya lagi nggak di rumah Gus. Oh iya. Saya lagi di sini nih. Padahal di halaman 8 ini, yang di halaman 8 ini tidak membahas seperti yang dia katakan, gitu loh. Gitu. Di sini itu isinya adalah ya. Summa qala wa aqsamuha thalathatun. Kemudian Syekh Zarruq itu berkata, pembagian bid'ah itu ada 3. Al bid'ahus sharihatu, bid'ah yang jelas. Wa hiya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Yaitu apa yang ditetapkan berdasarkan selain dasar syar'i di dalam ya menyelisihi apa yang ditetapkan oleh syariat dari perkara yang wajib menurut syariat, sunnah ya, mandub dianjurkan atau yang lain-lain gitu loh. Fa'amatat sunnatun fa'amatat sunnatan au abtalat haqqan, maka itu kesunahan itulah yang membunuh bid'ah itulah yang membunuh kepada kesunahan atau membatalkan perkara yang benar. Wa hadhihi syarrul bid'ah, dan ini adalah seburuk-buruknya perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuli awil furu'i. Tidur di mana? Tidur di sini tiap malam. Tiap malam. Walaupun nggak bahaya, bid'ah tersebut binatang itu disandarkan. Aduh, Bang Dila ini gimana? Iya. Walaupun adanya kebid'ahan itu memiliki ribuan sanad daripada usul dan furu', fala ibrata bihi, maka tidak dianggap sanad-sanad tersebut. Kenapa? Karena bertentangan. Atsani yang kedua, al bid'ul idhafi. Ya.
al-bid'ul idhafi itu. Yang kedua itu. Nah, bid'ah idhafiyah ini yaitu wahiyallati tudhafu li amrin law sullima minha lam tasihhul munaza'ah fi kaunihi sunnatan aw ghaira bid'atin bila khilafin aw